Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita dihindarkan atau dijauhkan dari wabah COVID-19 ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Imam Syafi'i berkata, seorang pemuda atau pemudi itu dianggap keberadaannya ketika dia memiliki ilmu dan takwa. Jadi tanpa ilmu dan takwa, seorang pemudi atau pemuda itu tidak dianggap keberadaannya ya. Jadi teman-teman, itu adalah quotes dari Imam Syafi'i yang membuat kita semakin termotivasi untuk menuntut ilmu. Oke teman-teman, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah be yourself for yourself. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan atau translate kan, be yourself itu adalah jadilah diri Anda, jadilah dirimu sendiri, for yourself, untuk dirimu sendiri. Jadi ternyata teman-teman, banyak fenomena di sekeliling kita yang saat ini melaksanakan aktivitas, melangkahkan kakinya, itu tidak menjadi pribadinya masing-masing. Kadang ada yang ikutan temannya, kadang ada yang ngikutin jejak keluarganya, dan sampai dia lupa siapa dirinya sebenarnya dan apa sih yang dimilikinya, kemudian bagaimana dia harusnya melangkah. Oleh karena itu, saya tertarik sekali untuk memberikan atau menyampaikan motivasi kepada teman-teman agar teman-teman bisa menjadi diri teman-teman sendiri, be yourself, untuk teman-teman sendiri, for yourself. Karena ketika teman-teman bisa mengetahui siapa diri teman-teman, kemudian teman-teman bisa menjadi diri teman-teman sendiri tanpa ikut-ikutan orang lain, itu akan menguntungkan untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya diri kita bisa bermanfaat terlebih dahulu atau berguna terlebih dahulu untuk diri kita sendiri, jangan dulu untuk orang lain. Kenapa? Karena ketika kita sudah bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan jauh lebih bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Muncullah pertanyaan dari teman-teman semua, lalu boleh nggak kita ikuti langkah teman-teman kita, langkah atau jejak keluarga kita yang positif? Maka jawabannya boleh teman-teman, asalkan tidak melupakan jati dirimu yang sebenarnya. Jadi teman-teman, ketika kita mengikuti jejak orang lain, ketika kita mengikuti langkah orang lain, bukan berarti kita harus menjadi diri mereka, tapi tetaplah menjadi diri Anda sekalipun Anda mengambil jalur yang sama. Nah, gimana caranya biar kita bisa be yourself, bisa menjadi diri kita sendiri, be myself? Nah, caranya adalah yang pertama, kenali kelebihan dan kekurangan pada diri Anda. Itu poin pertama. Kenapa kita harus tahu kekurangan kita? Nah, teman-teman yang berbahagia, ketika kita mengetahui apa kelebihan pada diri kita, maka kita akan tahu mana yang harus kita kembangkan dari kelebihan tersebut. Dan ketika kita tahu mana kekurangan kita, kita akan tahu apa yang harus kita perbaiki pada diri kita. Itulah manfaatnya, nilai plusnya ketika kita tahu siapa kita, apa kelebihan kita, dan apa kekurangan pada diri kita. Poin yang kedua, manage aktivitas. Artinya apa? Kelola aktivitas Anda. Jangan sampai selama ini Anda melakukan kegiatan, Anda melakukan aktivitas itu di luar dari apa yang hati Anda inginkan. Alias semua yang Anda lakukan, baik itu kerja, baik itu kuliah, baik itu sekolah, itu di luar keinginan Anda. Nah, jika saat ini Anda sudah terlanjur melakukan suatu aktivitas yang di luar keinginan Anda,
Coba munculkan bagaimana caranya memanage perasaan agar Anda bisa suka dengan kegiatan atau aktivitas yang sudah terlanjur Anda laksanakan saat ini. Misalnya, aduh kak, saya sudah terlanjur ngambil jurusan kuliah yang tidak saya suka, yang diarahkan oleh orang tua. Kalau misalnya saya harus berhenti, itu sayang banget kak, biayanya udah terlalu banyak. Oke, caranya untuk mengatasi itu, manage perasaanmu. Bagaimana caranya agar bisa suka dengan aktivitas atau jalur yang sudah Anda pilih atau Anda lakukan saat ini. Jadi ternyata perasaan suka itu bisa kita munculkan. Tergantung, kita harus cari sisi mana yang bisa kita sukai dari aktivitas yang saat ini kita laksanakan. Begitu juga dengan pekerjaan. Aduh kak, sebenarnya saya pengennya kerjanya di kantoran, tapi saat ini saya dapat rezekinya di pembangunan. Cari celah di mana dalam konstruksi pembangunan itu yang bisa membuat Anda fun, bahagia, nyaman, sehingga Anda bisa menyukai pekerjaan tersebut. Cari celah. Inilah fungsinya Anda bisa memanage aktivitas. Jadi jangan sampai Anda tidak bisa memanage aktivitas sendiri. Ikut terus apa yang orang lain lakukan. Padahal Anda tidak seret. Itu bukan yang hati Anda inginkan gitu. Maka poin yang kedua yang terpenting yang harus Anda lakukan adalah manage aktivitas Anda, lakukan setiap hal yang Anda sukai. Kalau saat ini sudah terlanjur melangkah, memilih jalur yang dipilih oleh orang lain, bisa itu orang tua ataupun sudah terlanjur memaksakan diri memilih jalur yang saat ini sedang Anda lakukan, maka cari celah untuk menyukai jalur tersebut atau untuk menyukai aktivitas tersebut. Poin yang ketiga adalah konsistensi. Apa itu konsistensi? Tetap pada pendirian. Atau konsisten itu bisa diartikan mengulang suatu hal secara terus-menerus. Kenapa konsistensi ini penting dalam menuntun diri kita untuk menjadi diri kita sendiri? Karena teman-teman, ketika Anda bisa mengulang suatu hal secara terus-menerus, Anda melakukan suatu hal secara berulang, maka Anda bisa menjadi expert atau ahli dalam hal tersebut. Contoh, ketika Anda suka olahraga, Anda konsisten melakukan olahraga secara terus-menerus berulang-ulang, maka Anda bisa menjadi seorang atlet. Ketika Anda suka dengan teknologi, Anda ambil jalur teknologi, konsisten, tetap pada pendirian Anda, melakukan secara berulang-ulang analisis mengenai teknologi, maka Anda bisa menjadi seorang IT. Ketika Anda suka dengan dunia tarik suara, Anda konsisten berlatih, Anda akan bisa menjadi penyanyi mancanegara. Inilah pentingnya konsisten untuk menuntun diri kita menjadi diri kita sendiri. Jadi teman-teman, jangan hiraukan perkataan orang lain atau jangan hiraukan langkah-langkah orang lain. Tapi ketika kita melihat orang lain sukses, jangan sampai hanya terpikir untuk, wah, saya harus sukses seperti dia. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti jejak langkah dia. Tetap pada pendirian kita, konsisten dengan apa yang sudah kita pilih. Insya Allah kita akan jauh lebih sukses daripada orang yang kita lihat sukses tadi. Itulah pentingnya konsistensi. Maka teman-teman, ingatlah 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, kenali kelebihan dan kekurangan. Kelebihan untuk dikembangkan dan kekurangan untuk diperbaiki. Yang kedua, manage aktivitas. Bagaimana caranya Anda melakukan berbagai aktivitas yang sesuai dengan hati nurani Anda, yang Anda sukai. Tapi ketika Anda sudah terlanjur mengambil jalur yang tidak Anda sukai dengan sangat terpaksa karena butuh, cari celah bagaimana caranya agar Anda bisa menyukai aktivitas tersebut. Yang ketiga, konsistensi. Tetap pada pendirian atau konsisten melakukan suatu hal secara berulang sehingga Anda bisa menjadi expert atau ahli dalam hal tersebut. Inilah 3 hal yang bisa menuntun Anda menjadi diri Anda sendiri. Be yourself. Sehingga bisa menguntungkan untuk diri Anda sendiri. For yourself. Semoga bermanfaat.
materi yang saya sampaikan atau motivasi yang saya sampaikan secara singkat ini, dan tetap fighting, tetap berjuang untuk menjadi diri Anda sendiri, untuk menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Closing statement dari saya, kalau kita bisa sukses di jalur kita sendiri dan bisa kita perjuangkan, mengapa kita harus ikut jalur orang lain yang belum tentu bisa kita perjuangkan? Semoga bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan semoga materi singkat ini, motivasi singkat ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.